Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Furqan min Qasasi Al-Qur'an, buah karya dari Syekh Abu Islam Shalih bin Thaha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang fawaid atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang Dzulqarnain. Dan pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hak-hak ra'iyah ala ra'i, tentang hak-hak rakyat yang wajib ditunaikan oleh pemimpinnya. Berikutnya adalah hak pemimpin yang wajib ditunaikan oleh rakyatnya. Kemarin kita sebutkan ada yang pertama, ya, seorang pemimpin harus adil, tidak boleh zalim. Kemudian yang kedua, hendaknya pemimpin selalu menasehati, ya, menasehati rakyatnya. Jadi bersungguh-sungguh bekerja untuk rakyatnya dan menasehati mereka lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, agar masuk surga bersama mereka. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menipu. Tidak boleh menipu rakyatnya. Karena orang yang menipu rakyatnya diharamkan masuk surga. Kemudian yang keempat, hendaknya berlemah lembut, menyayangi rakyatnya dan tidak menyusahkan rakyatnya. Ini merupakan hak rakyatnya atas pemimpinnya. Pemimpin yang menyusahkan rakyatnya maka akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan doa dari Nabi SAW, bukan doa kebaikan tapi doa keburukan, ya. Yang Nabi SAW berkata, orang yang menyusahkan rakyatnya maka susahkanlah mereka, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga harus diingat bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Nah, ini beberapa hak rakyat yang harus ditunaikan oleh pemimpinnya. Kemudian sebagai rakyat harus mengetahui hak pemimpinnya.
Tentunya hak pemimpin adalah harus ditaati. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul serta ulil amri di antara kalian. Di antara makna ulil amri adalah pemimpin. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketaatan kepada pemimpin diikat dengan selama mereka tidak memerintahkan berbuat maksiat. Apabila mereka memerintahkan berbuat maksiat, la sam'a wa la ta'ah. Tidak ada ketaatan. Tetapi tidak ada ketaatan dalam hal tersebut. Tidak secara keseluruhan. Ketika pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka tidak taat di dalam hal itu. Adapun dalam hal yang lainnya wajib taat. Dalam hal yang ma'rufnya wajib taat. Jangan sampai secara keseluruhan, wah karena memerintahkan berbuat tidak baik, kemudian dikatakan tidak ada ketaatan sama sekali sama pemimpin. Ini tidak adil juga bagi rakyat, ya. Kemudian memberontak dan seterusnya, dan ini tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada beberapa hadis yang belum Anda baca. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor ke 1855. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim, dan kalian bersalawat atas mereka. Maksudnya bersalawat atas mereka itu kalian mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa yusalluna alaikum, mereka pun mendoakan kebaikan atas kalian, untuk kalian. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum, dan pemimpin yang paling buruk di antara kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknati mereka dan mereka melaknati kalian. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidhuhum inda dhalik?" Wahai Rasulullah, apakah boleh kita mengangkat pedang? Maksud nunabidhuhum itu mengangkat senjata, memerangi mereka ketika terjadi yang demikian ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "La, tidak. Ma aqamu fikum as-salata. La ma aqamu fikum as-salata." Tidak. Tidak boleh maksudnya, kata Rasulullah SAW. Selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Tidak, kata Rasul, ma aqamu fikumus salata, selama mereka menegakkan salat. Maksudnya selama madamu ya'dhanuna lakum an tuqimus salah, selama mereka mengizinkan kalian untuk menegakkan salat. Wa tudhiru sya'aira dinikum, selama mereka memperbolehkan kalian untuk menampakkan syiar-syiar agama kalian. Wala yamna'unakum minal ghuduwi ilal masajid, dan tidak melarang kalian untuk pergi ke masjid. Fala takhruju alaihim, jangan keluar dari ketaatan, jangan memberontak. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ala man waliya alaihi walin,
fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanza'anna yadan an ta'ah. Siapa yang jadi pemimpin, kemudian dilihat pada pemimpin tersebut dia melakukan perbuatan maksiat, maka bencilah perbuatan maksiatnya. Bencilah perbuatan maksiatnya, tetapi jangan menarik tangan dari ketaatan. Maksudnya tetap taat, tapi maksiatnya kita benci. Ini manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, dan ini sabda Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus diperhatikan. Memberontak, membangkang mudah. Sangat mudah. Dan menyulut orang untuk hal tersebut sangat-sangat mudah. Tapi itu bukan manhaj Ahlus Sunnah. Kita akan berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersabda demikian. Jangan mencabut ketaatan. Kalau pemimpin lakukan maksiat, benci maksiatnya. Benci maksiatnya. Dan banyak sekali hal yang harus dilakukan. Kita doakan agar Allah membimbingnya, memberikan hidayah kepadanya. Agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada jalan yang benar. Agar kawan-kawannya adalah kawan-kawan yang baik. Bitonahnya bitonah yang baik. Dan seterusnya. Walamma dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Hudzaifah al-a'immata alladhina la yahtaduna bihadihi wa la yastannuna bisunnatihi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada sahabat yang bernama Hudzaifah tentang pemimpin-pemimpin yang kelak nanti datang, mereka tidak berhidayah dengan hidayah Rasul SAW. Tidak mengambil sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, "Kaifa asna'u ya Rasulullah?" Bagaimana yang bisa aku perbuat wahai Rasulullah? Apa yang harus aku perbuat wahai Rasulullah? In adraktu dzalik, kalau aku menjumpai kondisi seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amir. Dengar dan taati pemimpin. Wa in dharaba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Walaupun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu, dengarkan dan taat. Sabar. Ya, sekali lagi ikhwan fillah, buah kesabaran akan menghasilkan kemanisan. Ya. As-sabru murun madzakuhu ladhidatun awaqibuhu. Kesabaran itu pahit rasanya. Akan tetapi buahnya manis. Awakibnya, ya, akhir dari perjalanannya manis. Ini tentang bagaimana kita harus taat kepada ulil amri, kepada pemimpin. Tapi perlu diingat, la ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam memaksiati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah yang ketiga, ya. Dan faedah yang terakhir, ikhwan fillah, adalah annal ba'tsa ba'dal mauti haqqun la raiba fi. Bahwa al-ba'ts, kebangkitan, kita dibangkitkan kelak setelah kematian kita, ini adalah hak dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini dasari dari kisah Dzulqarnain ini di surat Al-Kahfi ayat yang ke-87. Ya. Di mana Allah berfirman, amma man zalam fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Adapun orang yang zalim, ya, adapun orang yang zalim, maka kami akan mengazabnya. Kemudian
dia akan dikembalikan kepada Rabb-nya dan dia akan diazab dengan azab yang keras. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya hari berbangkit. Dan kita kaum muslimin wajib beriman tentang adanya hari berbangkit. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjelaskan kepada kita semua tentang adanya hari berbangkit. Kita semua bakal mati, meninggal maksudnya ya. Kemudian masuk ke alam barzakh, alam lain. Barzakh adalah pembatas antara alam dunia dan akhirat. Selebihnya nanti dibangkitkan kembali. Setelah itu dibangkitkan kembali dan kita harus yakin. Harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa hari berbangkit itu ada. Semua para nabi menyatakan dan menjelaskan tentang adanya hari berbangkit. Semua para nabi. Ya. Kalau kita tidak beriman, berarti kita menyelisihi semua para nabi dan rasul. Ya. Jadi semua para nabi sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran, isinya tentang ini. Tentang adanya hari berbangkit. Ya. Di surat An-Naba yang sering dibaca, yang banyak dihafal, dan banyak dihafal oleh adik-adik kita, anak-anak kita. Di ayat pertama Allah berfirman, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim." Tentang apa mereka saling bertanya? Ya, orang-orang kufar Quraisy dihabarkan oleh Allah tentang apa mereka saling bertanya? 'Anin naba'il 'azim, tentang berita yang besar. Ibnu Katsir rahimahullah menurunkan dua pendapat tafsiran. Ya, an-naba' al-'azim, tafsiran yang pertama adalah Al-Quran. Tafsiran yang kedua adalah Al-Ba'ats, hari berbangkit. Ikhwah yang Allah muliakan, ana kira cukup untuk fawaid dari kisah Dzulqarnain. Kita masuk ke halaman 240. Kisah berikutnya, yakni kisah yang ke-12 ya. Qissatu Luqman. Kisah Luqman. Luqman ini ikhwan, Allah sebutkan khusus dalam Al-Quran di surat Luqman. Ya. Sampai Allah sebutkan nama salah satu dari surat kita, surat Al-Quran kita, itu dengan nama beliau, Luqman. Padahal Luqman ini adalah budak. Ya, hitam. Tapi subhanallah, Allah angkat derajatnya. Ya, kenapa Allah angkat derajatnya? Nanti kita lihat. Allah Subhanahu wa taala kisahkan atau Syekh turunkan kisahnya di surat Luqman dari ayat ke-12 sampai ke-19. Insyaallah ini akan kita bahas dari sekarang sampai pertemuan-pertemuan berikutnya. Di ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali lagi surat Luqman ya, kita sekarang buka surat Luqman ya. Allah berfirman, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Mungkin di malam ini kita bahas ini dulu. Ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Luqman al-hikmah. Makanya Luqman disebut Luqman al-Hakim. Luqman yang bijaksana. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih dia hikmah. Di surat ini, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Anishkur lillah, hendaknya engkau bersyukur kepada Allah. Setelah Allah kasih nikmat besar berupa hikmah, Allah perintahkan kepada Luqmanul Hakim untuk bersyukur pada Allah. Anishkur lillah, agar nikmatnya ditambah.
Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang mensyukuri dirinya sendiri. Karena ikhwan fillah, bersyukur itu faedahnya kembali ke siapa? Kepada diri sendiri. Ya. Bersyukur kata ulama dengan 3 hal. Dengan hati, dengan lisan, dan anggota badan. Dengan amalan soleh. Hati kita meyakini semua nikmat yang Allah berikan pada kita dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada nikmat yang ada pada kalian melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan kita selalu mengucapkan hamdalah. Dapat rezeki alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dan subhanallah, selain ucapan hamdalah itu menunjukkan nilai syukur kita pada Allah, ya, menambahkan rezeki, hamdalah itu memberatkan timbangan amal kebajikan di akhirat kelak. Walhamdulillah tamla'ul mizan, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan. Kemudian kita gunakan rizki yang Allah berikan pada kita pada kebaikan, pada ketaatan. Ini 3 rukun syukur. Ya. Jadi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur pada Allah, hakikatnya dia bersyukur pada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Selain nikmatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan nikmatnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, aku akan tambah untuk kalian nikmat-nikmatku. Apabila kalian kufur, ingatlah azabku sangat keras, sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ditambah. Kalau ditambah otomatis dijaga. Ya. Idza kunta fi ni'matin far'aha. Apabila kau berada dalam kenikmatan, jagalah nikmat itu. Jangan dihilangkan dengan maksiat. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, unsur yang pertama yang kita bahas adalah tentang Luqman dan hikmah. Luqman dan hikmah. Ya. Luqman, kata Syekh rahimahullah, kana waliyan mausufan bil hikmah. Beliau adalah seorang wali dan beliau memiliki sifat hikmah, hakim. Maka disebut Luqman al-Hakim. Luqman yang bijaksana, yang Allah anugerahkan kepada beliau dalam firman-Nya, walaqad ataina Luqmana al-hikmata. Pertanyaannya, apa yang disebut atau yang dimaksud dengan al-hikmah? Apa yang dimaksud dengan al-hikmah? Apa itu hikmah itu? Mudah-mudahan ikhwani fillah Allah berikan kepada kita semua al-hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah. Barang siapa yang dianugerahi al-hikmah, sesungguhnya dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak sekali. Pertanyaannya, apa itu hikmah? Syekh rahimahullah berkata, hiya al-qaulul munasibu lisyakhsil munasibi fil waqtil munasibi bil miqdaril munasibi wal uslubil munasibi. Itu arti hikmah. Jadi hikmah ini luar biasa. Hikmah adalah perkataan yang pas. Anda terjemahan pas saja ya. Perkataan yang pas, yang sesuai. Di syakhsil munasib, untuk seseorang yang pas, seseorang yang sesuai. Fil waqtil munasib, di waktu yang pas. Bil miqdaril munasib, dengan kadar yang pas.
wal uslubil munasib, dan cara yang pas. Ini hikmah. Jadi makna hikmah adalah al-qawlu al-munasib li syakhsil munasib fi al-waqtil munasib bil miqdaril munasib wal uslubil munasib. Ini arti hikmah. Perkataan yang pas untuk orang yang pas. Jadi tepat perkataannya, cocok. Di masa, di waktu yang pas, dengan kadar yang pas, ya, dan cara yang pas. Dengan cara yang sesuai. Ya. Ini arti hikmah. Kita ketika bicara dengan orang yang jahil, cara bicara kita beda. Dengan orang yang berilmu, cara bicara kita juga beda, atau kita bermuamalahnya juga beda. Ya, nah, itu. Jadi apa namanya? Ada hikmah di sini. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, Luqman Al-Hakim pernah ditanya oleh seseorang. Di sini dikatakan oleh Syekh, beliau ngambil dari kitab Ad-Dur Al-Mansur li Suyuti. Ya. Marra rajulun bil Luqman. Ada orang yang melewati Luqman. Wan nasu indahu, dan manusia berada di sekitar Luqman. Jadi manusia ini banyak yang ngambil ilmu hikmah dari Luqman Al-Hakim. Ya, dikerubuti oleh manusia. Senang manusia bersama Luqmanul Hakim. Kemudian orang tersebut yang lewat berkata kepada Luqman, "Alasta 'abda bani fulan?" Bukankah engkau adalah budaknya Bani Fulan? Kata Luqman Al-Hakim, "Bala." Iya. "Alasta alladhi kunta tar'a inda jabali kadza?" Bukankah engkau itu adalah pengembala yang mengembala di gunung itu, Jabal kadza? Ya. Lihat, selain budak dia pengembala. Ya. Qal, dia ketika melihat keadaan Luqman Al-Hakim yang begitu luar biasa, ya, manusia pada ngambil faedah dari Luqman Al-Hakim dan derajatnya tinggi, orang itu berkata, "Famalladzi balagha bika ma ara?" Saya mau tanya kepada Anda, apa sebab yang menghantarkan Anda sampai pada kondisi seperti ini, derajat seperti ini? Derajat yang aku lihat sekarang ini. Luqman Al-Hakim menjawab, "Taqwallah wa sidqul hadis wa ada'ul amanah wa tulus sukuti amma la ya'nini." Ada 4 beliau jawab. Kata beliau, yang pertama adalah bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ini pertama. Kata Luqman Al-Hakim, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sidqul hadis. Ngomong jujur. Apa adanya. Sidqul hadis. Ya. Tidak belok kanan, belok kiri. Lurus ngomongnya ini. Kalau ngomong, jujur. Sidqul hadis. Ngomongnya benar, lurus, jujur. Yang ketiga, wa ada'ul amanah, menyampaikan amanah. Yang keempat, wa tulus sukuti amma la ya'nini, diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak bicara dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Subhanallah. Ini rahasia yang disebutkan Luqmanul Hakim. Ya, sehingga Luqmanul Hakim mendapatkan ilmu dan Allah kasih hikmah. Ya. Jadi yang pertama, taqwallah, kata Luqmanul Hakim. Bertakwa kepada Allah.
Ya, bertakwa itu apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya. Kemudian yang kedua sidqul hadis. Ngomongnya lurus, benar, lempeng, jujur. Ya. Antara mulut dan hatinya sama, enggak beda. Sidqul hadis. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, wa adaul amanah. Menyampaikan amanah. Tidak ngurang-ngurangi amanah. Apakah itu fulus, dikasih amanah, dia sampaikan. Atau perkataan, ikhwah. Banyak di antara kita yang meremehkan perkataan. Seperti misalkan ada saudara kita nyampaikan salam, akhi, tolong sampaikan salam kepada saudara antum, namanya fulan. Harus sampaikan, ini apa? Amanah. Kita harus sampaikan, ya akhi ada salam dari saudara anda namanya fulan. Sampai salam ke antum. Kalau kita katakan iya, ya kita amanah. Ya. Dan perhatikan ikhwani fillah, ulama bahas gini. Nyampaikan salam juga harus jelas. Jangan sampai, akhi, antum mau pulang ke daerah antum? Iya, ana mau pulang. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Dia punya kawan-kawan satu kampung gimana? Kawan-kawannya satu kampung enggak jelas. Siapa? Ya, diumumkan gitu. Ya. Jadi fulan-fulannya. Nah, kalau misalkan antum kira-kira tidak akan sampaikan salam, antum bilang, anak kayaknya nggak bisa sampaikan salam, mungkin nggak ketemu. Gitu. Kasih tahu. Ini amanah. Ini amanah. Ketika saudara kita nitipkan sesuatu, ini amanah. Ya. Nitip fulus, amanah. Tapi subhanallah di zaman sekarang, sebagian orang bilang, orang kalau nitip fulus, itu bisa kurang. Tapi kalau perkataan, bisa nambah. Ya. Awalnya 1 senti. Jadi 100 meter. Itu. Perkataan. Bisa berubah-berubah itu perkataan. Makanya hati-hati. Apalagi zaman sekarang. Zaman media sosial. Ya. Di sosial, orang salah sedikit, kemudian dibesar-besarkan. Ya. Dan ustadz dicari-cari kesalahannya. Ada orang seperti itu, subhanallah ya. Ada orang seperti itu. Dicari. Iya, jadi kajiannya, akhi, itu 1 jam atau 1 jam setengah. Diambil 2-3 menit. Dan itu bukan satu kaset, satu kajian, 2 kajian. Diperiksa gitu ya. Bukan 1 ustadz aja. 2 ustadz, 3 ustadz. Allah hidupnya, Masya Allah. Kasihan orang seperti ini. Enggak manfaat hidupnya. Orang seperti ini enggak akan mungkin mendapatkan hikmah. Enggak akan mungkin mendapatkan hikmah abadan selama-lamanya. Bahkan bisa sengsara dia kelak kalau enggak bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mencari-cari tatabu aurat orang muslim, apalagi yang dekat sama Allah misalkan, Allah akan bongkar auratnya walaupun di depan atau walaupun di dalam rumahnya. Pasti. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Al-jaza' min jinsi al-amal. Allah yu'amiluk kama tu'amilu ibadak. Ya. Allah bermuamalah dengan antum sebagaimana antum bermuamalah dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Antum keras dengan hamba Allah, Allah keras. Antum lemah lembut sama hamba-hamba Allah, Allah kasih lemah lembut. Allahu yu'amiluk kama tu'amilu ibadah. Ada buku bagus sekali, bukunya Syekh Muhammad Al-Imam, judulnya seperti itu. Ya, ini aneh ada orang, Masya Allah, nyari-nyari kesalahan. Ya, ini masa sekarang, naudzubillah. Yang penting rame, yang penting dapat fulus, padahal fulusnya nggak berkah. Habis dapat fulus dipamerkan, habis itu kena pajak. Habis. Ya. Ini enggak ada manfaatnya.
Jadi kata Luqman Al-Hakim, ikhwani fillah rahimakumullah, ketika ditanya, apa rahasianya bisa engkau mencapai hikmah ini? Dijawab kata beliau, taqwallah, bertakwa kepada Allah. Sidqul hadis, kalau ngomong benar, lurus, lempeng, jujur. Wa adaul amanah, nyampaikan amanah. Wa tulus sukut amma la ya'nini. Kemudian aku diam, terus diam dari perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, sekarang ini ikhwan, sebagian kita ya di majlis ngomongnya macam-macam. Ya. Dulu Masya Allah baru awal-awal ngaji baca Quran, ngomongnya Al-Quran, hadis, lama-lama setan menggodanya tuh. Ya, majlisnya ganti, gibahin orang, gibahin ustadznya, gibahin ikhwan, gibahin semacam-macam. Ya, nah, orang yang semacam ini susah dapat apa? Hikmah. Kata Luqmanul Hakim, tulus sukut amma la ya'nini. Tulus sukut, diam dari perkara yang tidak manfaat. Lebih baik kita baca Quran, kita baca hadis, baca tafsirnya, baca syarah hadis, ya. Kemudian kita dengarkan nasihat dari ustadz-ustadz kita, ambil, catat, ingat-ingat, ya. Kemudian kita kalau ada faedah bisa kita share media sosial kita gunakan untuk men-share ustadz-ustadz Ahlus Sunnah, ya. Kajian guru-guru kita, ya, di-share. Kajian Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, Ustadz Hakim, ya, ustadz-ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian masyayikh, ya, yang gunakan untuk kebaikan agar kita mendapatkan apa? Pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita punya media sosial. Bukan untuk apa namanya? Hal-hal yang justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah yang Allah muliakan, ada beberapa perkataan dari Luqman Al-Hakim yang ini merupakan hikmahnya beliau. Hikam Luqman, min hikami Luqman. Ya. Di antaranya adalah perkataan beliau, innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Sesungguhnya Allah kata Luqman Al-Hakim, apabila dititipi sesuatu pasti dijaga. Sesungguhnya Allah apabila dititipi sesuatu pasti dijaga. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah, hendaknya kita memberikan urusan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Urusan dalam diri kita, ya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ketika mau safar, ya. Ketika kita mau meninggalkan keluarga kita atau saudara kita, ya. Apa doanya? Ya. Astaudiullaha, kepada orang yang mau pergi. Astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Ini antara yang dianjurkan sama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan ada saudara kita mau safar, keluarga kita mau safar, kita baca itu. Astaudiullaha dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Ya. Ini salah satu bentuk kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar dijaga. Aku titipkan engkau agamamu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, amanahmu dan khawatim amalik, akhir dari amalanmu.
Ya. Kemudian dijawab astaudiukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Bagi orang yang dibacakan itu. Ini sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada kisah ikhwan Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjabat sebagai khalifah sekitar 2 tahunan ya. Itu hartanya habis. Dia serahkan ke Baitul Muslimin. Kemudian ketika beliau mau meninggal, anak-anaknya masih kecil-kecil. Masih kecil-kecil. Anaknya banyak. Kalau nggak salah lebih dari 10. Ketika mau meninggal, dia suruh masukkan anak-anaknya itu. Kemudian dia lihat anak-anaknya, dia menangis. Tapi dia nggak khawatir. Dia katakan, anak titipkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Beliau wasiatkan untuk bertakwa. Dan beliau kasih tahu bahwa tidak ada barang haram yang aku berikan pada kalian. Makanan haram yang aku berikan pada kalian. Itu Umar bin Abdul Aziz. Ketika dia titipkan anak-anaknya pada Allah, anak-anaknya subhanallah ikhwan fillah, jadi orang yang berguna, jadi orang kaya, jadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi menitipkan keluarga kita, harta kita pada Allah Subhanahu wa taala ini sangat manfaat. Ada kisah nyata, ada 2 perempuan ya, ada 2 perempuan safar. Satunya lupa ngunci lemari. Satunya ngunci lemari. Tapi dia yakin pasti nggak dicuri, gitu ya. Subhanallah, pencuri datang. Nah, yang lupa mengunci lemari itu dia ingat kepada Allah dan berdoa, ya Allah jagalah hartaku. Ya. Nah, kemudian subhanallah maling itu tidak buka yang terbuka, tapi buka yang dikunci, diambil. Subhanallah. Ya. Jadi perkataan Luqman Al-Hakim, ikhwani fillah, ini luar biasa hikmah. Ya. Innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dititipi sesuatu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara perkataan hikmahnya Luqman Al-Hakim ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi pembahasan ini insyaallah taala pada pertemuan berikutnya ya. Sudah dengar azan, mudah-mudahan manfaat, dan saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.